Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu semua. Eh, Sore ini kita baru mulai lagi ya sesi analisa saham yang diupload di YouTube. Terakhir itu 3 minggu yang lalu gitu. Nah, sekarang saya baru sempat lagi nih buat videonya. Oke, langsung aja ke saham yang pertama ada BRMS ya. Kita cek dulu secara teknikalnya. Nah, untuk BRMS ini sebetulnya cukup menarik ya selama masih di atas 236 gitu. Tapi kalau jebol 236 better untuk out dulu gitu ya. Itu untuk BRMS secara teknikalnya. Lanjut kita cek Broksungnya. BRMS itu sebentar, kita cek hari ini ya, tanggal 30. Oke, untuk BRMS 30 masih ada distribusi ya dari YB. Kalau kita cek dari tanggal 1, dia masih cenderung netral. Oke, untuk BRMS boleh nih untuk dipantau ya selama di atas area tadi tuh 236 itu masih aman-aman aja. Tapi kalau jebol 236 better untuk out dulu ya. Next ada PNBN, hari ini ARB ya. Oke, kita cek. Oke, untuk PNBN coba besok untuk ARB Hunter ya, siapa tahu bisa bangkit dari ARB-nya nih untuk PNBN. Boleh dipantau aja dulu. Lalu kita cek Broksumnya. Oke, Broksum dari tanggal 1 dia masih ada akumulasi ya untuk PNBN. Lalu kita cek hari ini masih ada distribusi dari MG gitu. Oke, untuk PNBN kalau enggak besok semoga lusa ya bangkit ya untuk si PNBN ini. Next ada CAP. Ya, CAP hari ini naik juga. Tadi kurang lebih berapa tadi? 2,6% ya. Oke, untuk CAP kemungkinan dia masih sideways di area sini ya. Nah, pokoknya untuk CAP selama di atas 188 ini masih aman-aman aja. Tapi kalau jebol 188 better untuk out dulu gitu. Semoga dia berpotensi menutup gap ya di 216 lalu ke 232 gitu. Tapi di sini juga CAP masih ada gap ya di bawah sini gitu. Oke, selama di atas 188 ini masih aman-aman aja untuk CAP. Lalu kita cek Broksumnya. Hari ini ada akumulasi ya. Masih ada akumulasi, lalu dari tanggal satunya masih cenderung netral. Oke, itu untuk CAP. Next ada GZCO. Oke, nah ini GZCO cukup menarik ya selama masih di atas 137. Tapi kalau jebol 137 better untuk out dulu gitu. Karena dia berpotensi menutup gap di sini nih. Ini ada gap kecil nih di area 134. Oke, itu untuk GZCO. Lalu kita cek Broksumnya, dia masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek dari tanggal satunya, dia masih cenderung distribusi lemah juga. Oke, itu untuk GZCO. Selanjutnya ada SBMA. Aduh, sorry, SBMA. Oke, SBMA ini high risk ya, karena dia buat ekor di atas ini nih. Panjang banget. Kalau saran saya sih, kalau besok koreksi ya, selama di atas 159 ini boleh diambil ya. Terutama kalau besok koreksi with low volume gitu. Oke. Besok SBMA wait and see dulu. Kalau besok koreksi with low volume bolehlah diambil untuk dijadikan menu di esok harinya lagi. Gitu. Next, kita cek Broksumnya. Hari ini masih cenderung ada akumulasi ya, akumulasi lemah. Kalau dari tanggal 1 dia masih cenderung akumulasi lemah juga, average-nya 175. Saat ini harganya di 174 gitu. Tapi walaupun average-nya beda dikit, dia sudah sempat naik ke 202 ya. Berarti udah cuan luber nih market maker-nya gitu. Tapi secara keseluruhan untuk si SBMA selama di atas 159 masih oke sih. Oke, lanjut ada MDLN ya. MDLN dia mantul di garis kuning ya. Untuk MDLN next resistennya di 111. Kalau saya sih nunggu buy if breakout ya. Buy if breakout 111 deh boleh gitu. Nanti take profit terdekatnya di 115 lalu ke 118, setelah itu ke 121 gitu. Tapi kalau besok koreksi boleh lah. Pokoknya untuk si MDLN ini selama di atas 105 ini masih layak untuk dilirik gitu. Oke, kita cek Broksumnya. Dia hari ini masih cenderung distribusi lemah ya.
Kalau kita cek dari tanggal 1 juga masih distribusi lemah. Oke, itu untuk MDLN. Lalu kita cek PSKT. Nah, PSKT ini cukup menarik sih ya, tapi dia jeleknya udah jebol garis kuning aja sih. Kalau saya sih tunggu dia breakout 77 dulu deh. Kalau dia breakout 77 boleh lah untuk copet-copetan sedikit-sedikit gitu ya. Oke, itu untuk PSKT. Lalu kita cek broksumnya. Hari ini ada akumulasi ya dari banyak broker nih, signifikan. Kita cek tanggal 1, dia masih cenderung distribusi lemah, average-nya 79, harga saat ini di 75. Oke, untuk si PSKT bolehlah selama di atas 73 ya. Aman-aman aja. Selama di atas 73 masih aman untuk PSKT. Kalau jebol 73 better untuk out dulu, nanti boleh serok lagi kalau dia mantul di 69 gitu. Oke, selanjutnya ada oils ya. Oils, untuk oils, aduh jangan dulu deh untuk oils ya. Waktu di webinar nih sempat saya bilang ya, tunggu breakout di area sideways-nya, dan di sini dia sempat naik ke 248. Nah, kalau udah buat ekor panjang kayak gini ya jangan dulu deh. Gitu ya, karena di sini juga nih buat ekor panjang dia koreksi dulu, buat ekor panjang koreksi dulu. Nanti buat ekor panjang kemungkinan dia akan koreksi dulu. Gitu. Oke, itu untuk oils. Kita cek broksumnya. Broksumnya untuk oils masih cenderung netral ya. Di sini GR masih dia buang banyak banget hari ini, 300 jutaan. Nah, di sini juga masih cenderung distribusi lemah. Oke, itu untuk si oils. Next ada KREA ya. Oke, untuk KREA tunggu dulu deh. Coba tunggu di 194. Kalau masih jebol 194 ya tunggu di sini nih di 166. Ingat ya, saham naik butuh turun. Nah, ini si KREA nih butuh turun nih. Dia lagi mau turun dulu deh kemungkinan ke area sini nih ya. Nah, ke area sini kemungkinan untuk KREA. Oke. Lalu kita cek broksumnya, KREA juga masih biasa aja ya. Masih netral, tanggal satunya masih akumulasi, average 161, harga saat ini di 220. Waduh, udah cuan banget ya. Oke, untuk area coba tunggu di 194, kalau dia jebol 194 coba tunggu di 168. Gitu. Oke, setelah itu ada tapek ya. Untuk tapek ini dia sudah breakout ya di sini ya. Sudah breakout resistance-nya. Oke, ini sudah tinggi. Coba besok kalau dikasih koreksi bolehlah selama di atas 745 gitu. Tapi kalau jebol 745 better untuk out dulu ya, karena kemungkinan dia akan turun lagi menuju ke sini. Gitu. Oke, selama di atas 745 masih oke lah untuk tapak. Oke. Lalu kita cek broksumnya. Untuk tapak hari ini masih ada akumulasi ya. Terlihat masih ada akumulasi. Lalu kita cek dari tanggal satunya. Dia juga masih ada akumulasi. Oke, itu untuk tapak. Lalu selanjutnya ada LTLS. Nah, kita cek secara teknikalnya. LTLS. Oke, untuk LTLS dia sudah breakout ya di sini. Gitu. Kalau udah breakout, kemungkinan dia akan menutup gap ya di sini di 1465 gitu ya, 1460 gitu. Ya, kalau basic tunggu koreksi ya selama di atas 1390 masih oke gitu. Tapi kalau koreksi jebol 1390 better untuk out dulu. Oke, itu untuk tapak. Lalu LTLS. Kita cek broksumnya. Hari ini ada akumulasi dari CC. Kita cek dari tanggal satunya juga masih ada akumulasi ya dari GR. Oke. Untuk si LTLS kalau mau copet-copetan boleh lah gitu. Oke, untuk sesi 1 sekian. Next langsung tonton di video terbaru ya. Thank you.